warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merza Proleta Ayuni dengan NIM 2018-04-10-347, mata kuliah Komunikasi Bisnis dari kelas AH. Kali ini saya akan membuat podcast untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan solo podcast. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di podcast kali ini aku mau ngomongin tentang setting boundaries. Mungkin banyak dari kalian yang merasa gampang disuruh-suruh, gampang dimanfaatin, sudah memberikan banyak energi, tenaga, waktu, materi, tapi masih saja merasa gak dihargain. Dalam kondisi tersebut, mungkin kalian merasa powerless. Ternyata tanpa kita sadari, kita sudah mengizinkan orang lain untuk melakukan hal demikian terhadap kita. Mungkin hal tersebut terjadi karena kita tidak mempunyai batasan atau boundaries. Boundaries itu sendiri merupakan limit yang menandakan mana hal-hal yang acceptable dan mana yang tidak. Dan mana hal-hal yang bisa kita tolerir dan mana yang tidak. Nah, boundaries itu ibaratkan sebuah rumah. Rumah kan punya pagar dan punya kamar. Anggap saja kita sedang berada di dalam kamar gitu. Ada orang-orang yang hanya bisa berada di luar pagar, ada orang-orang yang boleh masuk tapi hanya berada di ruang tamu, dan ada orang yang kita izinkan untuk masuk ke kamar kita. Boundaries kurang lebih seperti itu. Dan limit yang kita buat tidak hanya berlaku untuk orang lain, tapi juga berlaku untuk diri kita sendiri. Salah satu boundaries yang aku buat untuk orang lain adalah orang lain tidak boleh menyebarkan nomor pribadi atau nomor WhatsApp aku tanpa izin aku sendiri. Dan boundaries yang aku buat untuk diri sendiri adalah aku harus tidur maksimal jam 10 malam. Fungsi dari membuat setting boundaries ini bukan untuk mengatur atau mengontrol perilaku orang lain terhadap kita, tapi untuk menjaga atau melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin bermaksud untuk memanfaatkan kita. Dengan adanya boundaries ini, kita jadi tahu mana orang-orang yang benar-benar tulus dan menghargai kita dan mana orang-orang yang hanya mau memanfaatkan kita. Karena kita tidak bisa mengontrol atau mengatur perilaku orang lain terhadap kita, maka sudah sepatutnya kita mencari cara untuk melindungi diri kita sendiri. Kembali lagi, karena boundaries itu ibaratkan sebuah rumah, tidak hanya orang baik yang ingin masuk ke rumah itu. Mungkin saja ada orang-orang yang hanya berniat untuk maling. Selain itu, melakukan setting boundaries merupakan salah satu bentuk self-love, karena kehidupan kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kehidupan kita tidak boleh bergantung pada keinginan atau mood orang lain. Ketika kita sudah bertanggung jawab pada kehidupan kita sendiri, maka kehidupan yang akan kita jalani itu akan terasa lebih autentik sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita pegang. Selalu ingat bahwa kebahagiaan dan ketersinggungan orang lain bukan tanggung jawab kita. Namun, melakukan setting boundaries tidak semudah mengucapkannya. Ternyata, banyak orang-orang yang masih ragu untuk melakukan setting boundaries ini karena beberapa alasan. Yang pertama, mungkin mereka takut dianggap difficult, takut dianggap ribet, atau takut dianggap gak asik. Kemudian yang selanjutnya, ketika setting boundaries ini dikomunikasikan kepada orang lain, mungkin banyak orang yang tidak setuju dan akan terjadi konfrontasi, dan kebanyakan orang tidak menyukai konfrontasi. Maka kembali lagi, kita harus berkompromi. Dan yang terakhir, mungkin banyak dari kita yang tidak tahu konsep dari setting boundaries itu sendiri. Mungkin tidak diajarkan oleh orang tua atau teman terdekatnya. Nah, poin penting dari pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana sih cara melakukan setting boundaries? Caranya yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai-nilai apa yang kita pegang dalam hidup. Yang kedua, kita harus menganalisis nilai-nilai tersebut, apakah sudah sesuai dengan keinginan dan tujuan hidup kita. Selanjutnya, kita harus mengkategorikan batasan-batasan yang sudah kita buat. Ada batasan yang bersifat mental, fisikal, spiritual, ada batasan yang sifatnya kompleks, dan ada juga yang sifatnya sepele. Last but not least, kita harus mengaplikasikan batasan-batasan tersebut karena percuma kalau kita sudah membuat batasan tapi tidak dilaksanakan.
Dan jangan lupa untuk men-challenge diri sendiri terhadap batasan-batasan tersebut. Apabila terjadi konfrontasi, kita bisa mengkomunikasikannya secara transparan. Dan jangan lupa untuk mencari support system, yaitu orang-orang yang bisa menghargai kita dan menghargai batasan-batasan yang kita buat. Mungkin segitu dulu pembicaraan di podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.